Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Saat ini kita kembali akan mendalami pembelajaran kita. Pelajaran yang kelima dari seri pelajaran tentang Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan pelajaran kita saat ini berjudul Raja Damai yang Mulia. Tapi sebelum kita lebih lanjut memperdalamnya, kita berdoa. Kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami akan kebenaran firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Siapa Raja Damai itu? Mesias. Mesias dalam Yesaya pasal 9 diperkenalkan dalam konteks pemberontakan Yehuda dan Israel. Yesus adalah sang Mesias. Ia datang untuk mengutuk dosa dan menegur umat-umatnya. Namun tujuan utamanya ialah untuk menerangi, untuk menghibur dan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan umat-umat Tuhan dari dosa. Mari kita pelajari bagaimana Yesaya memperkenalkan Yesus di dalam pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Pasal 9 sampai pasal yang ke-12. Mari kita masuk pada poin yang pertama. Akhir masa suram Galilea. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Menarik sekali ayat ini oleh karena dari konteks ini kita akan pelajari bahwa ternyata ada akhir masa yang suram di tanah Galilea, tapi di sanalah terbit terang. Menanggapi permintaan bantuan Ahaz, Tiglat-Pileser III menyerang Israel dan merebut wilayah Naftali, Sebulon dan Transjordania. Kemudian Salma Masr V kemudian menaklukkan sisa wilayah Israel dan mendeportasi semua penduduk yang tersisa. Tanah ini adalah yang pertama ditaklukkan dan dipenuhi dengan kegelapan kekafiran. Nah, boleh baca Yesaya pasal 8 ayat 22. Dan tanah ini juga yang menjadi pertama melihat terang yang dibawa oleh Mesias. Luar biasa, saudaraku. Yesus menggunakan sebagian besar waktunya, pelayanannya di wilayah dekat Galilea. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Akhir masa yang suram, namun di sanalah dimulaikan pelayanan Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Poin yang kedua, seorang anak bagi kita. Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Diri Yesuslah satu-satunya yang dapat memenuhi nubuatan tersebut, saudaraku. Penasehat ajaib, penasehat yang bijaksana yang memimpin dengan benar. Sebuah nama yang sama yang digunakan malaikat Tuhan, yaitu Yesus sendiri ketika mengunjungi orang tua Simson. Allah yang perkasa, Ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, sang pahlawan yang kuat dan gagah berani. Bapa yang kekal, Yesus adalah kekal dan Ia adalah Bapa dari seluruh umat manusia, karena Ia menciptakan manusia dan dunia yang kita tempati. Yohanes pasal 1 ayat 3, Kolose pasal 1 ayat 16, dan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Kemudian Raja Damai. Siapa Raja Damai? Yesus adalah Raja yang benar, yang datang ke bumi untuk membawa kedamaian. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Bahkan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Saudaraku, poin selanjutnya itu tongkat murka Allah. Yesaya 9 ayat 12 berkata, sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tuhan harus menghukum umatnya dengan tongkat karena kejahatan mereka. Yesaya pasal 9 ayat yang keempat. Ini berarti bahwa Ia membiarkan mereka menderita kesulitan agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali kepadanya. Kesulitan-kesulitan ini
datang dalam 4 tahap. Semakin lama, semakin hebat. Tahap pertama, peperangan di negeri mereka sendiri. Kemudian, yang kedua, pemimpin fasik jatuh. Yang ketiga, tanah itu ditelantarkan dan dikeringkan. Kemudian yang keempat, hakim-hakim yang tidak adil jatuh. Saudara, jika umat manusia telah bertobat, kesulitan akan berhenti. Tuhan memberi bangsa Israel kebebasan untuk memilih dan menaati atau tidak. Ia juga mengizinkan kita membuat keputusan saat ini, memilih untuk menurut atau tidak. Ia dalam hikmatnya memberi izin konsekuensi dari ketidaktaatan kita ketika konsekuensi itu dilihatnya dapat membuat kita sadar dan kembali kepadanya. Ya saudaraku, Yesus menggunakan berbagai macam cara, memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita untuk kembali. Akankah saudara ketika menyadari bahwa saudara sedang berjalan dalam kegelapan, akankah saudara kembali ke dalam terang yang ajaib itu? Saudaraku, pena inspirasi dalam buku You Shall Receive Power, September 14, Ellen G. White katakan, penghakiman berat yang akan menimpa mereka yang tidak bertobat, peperangan, pengasingan, penindasan, hilangnya kekuasaan dan kehormatan di antara bangsa-bangsa, semuanya ini harus dijatuhkan agar mereka dapat diarahkan kepada pertobatan. Anda lihat, ternyata pertobatan harus dilalui dengan proses ini. Tapi tidak seluruhnya umat-umat Tuhan bertobat harus mengalami peperangan, pengasingan, penindasan, dan lain sebagainya. Saat ini mungkin kita dalam situasi damai, tapi saat inilah kita perlu memeriksa diri kita untuk datang di bawah kaki salibnya dan kemudian menerima tawaran keselamatannya. Kemudian poin selanjutnya, akar dan cabang menjadi satu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat yang pertama. Tunggul Isai melambangkan gagasan bahwa Mesias adalah keturunan Daud, putra Isai. Inilah mengapa ia menyebut dirinya sebagai keturunan Daud. Salah satu tujuan utama Yesus adalah untuk mengakhiri dosa, kemurtadan, dan pemberontakan, serta membangun perdamaian abadi. Ini dimulai dengan pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, dan pelayanannya di bait suci sorgawi. Dan dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kita. Kita masih menantikan ia. Dan saudaraku, tatkala kita menantikan Yesus, kita harus persiapkan diri kita. Kita masih menantikan saat ketika lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 11 ayat 7 dan 8. Inilah yang kita nanti-nantikan. Kita persiapkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian poin yang terakhir, engkau menghibur aku. Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, malaikat-malaikat memberitahu Yusuf dan Maria untuk memberi nama Yesus, yang maknanya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Yesaya 12 adalah lagu yang dinyanyikan Yesaya untuk memuji juru selamatnya, dan itu juga harus menjadi nyanyian kita. Dia mendorong kita untuk memberitahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, mengingat lagu kemenangan yang dinyanyikan Musa setelah menyeberangi Laut Merah. Ada juga lagu kemenangan dalam Wahyu pasal 15. Dalam kesempatan itu 144.000 orang menyanyikan lagu yang serupa. Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan. Ia akan segera menjadi nyanyian kita saat kita akan menyanyikan bersama-sama nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Saudaraku, pena inspirasi menulis dalam buku
Thought from the Mount of Blessing, chapter 2, page 27. Kristus adalah Raja Damai, Yesaya 9 ayat 6. Dan adalah misinya untuk memulihkan kedamaian yang telah dipatahkan oleh dosa ke bumi dan sorga. Dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Siapapun yang bersedia untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya untuk menerima kasih Kristus, menjadi bagian dari kedamaian sorgawi ini. Akankah saudara mau menjadi bagian dari kedamaian sorgawi? Saya percaya kita akan terima Raja Damai ini. Kita akan siap untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan kita akan fokus untuk menantikan Raja kemuliaan itu akan datang di awan-awan menjemput saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu akan menuntun kami terus ke dalam segala kebenaran. Biarlah ringkasan pelajaran sahabat saat ini boleh mendorong kami, motivasi kami untuk tetap setia, menjaga iman yang ada pada kami sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Karena kami serahkan kehidupan kami dan pelayanan kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.